Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah istri yang bekerja bertanggung jawab kepada zakat fitrah suaminya yang tidak bekerja? Oke, jadi begini, istri tidak wajib membayarkan zakat fitrah suaminya. Kalau dia mau itu bagus. Tapi apakah istri boleh zakat kepada suami yang fakir, tidak bekerja? Atau miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab istri. Kita itu boleh zakat kepada orang yang bukan tanggung jawab kita. Misalnya ke kakak kandung, adik kandung, sepupu, boleh. Nah, suami nggak boleh zakat ke istri. Karena istri tanggung jawab suami. Tapi ini kalau suaminya fakir nih, maka si istri boleh zakat ke suami. Tapi kan nggak enak aja kan. Jadi intinya adalah suami boleh membayarkan zakat suami. Bukan kewajiban, hanya kebolehan. Ya, istri membantu. Tapi boleh nggak istri zakat ke suami? Boleh sebenarnya. Cuman kan nggak enak aja. Semoga bermanfaat ya. Nih lalu di sini like, share video saya ini. Follow kanal di sini. Hadir di live tanya jawab bareng aku dan di ceramah-ceramahnya aku. Dan cek juga video aku yang lain. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham zakat tabungan. Yuk kita belajar. Tabungan itu perlu dizakati nggak sih? Berapa zakatnya? Oke. Jadi tabungan itu perlu dizakati ketika tabungan itu sudah setara dengan 85 gram emas. Misalnya nih, harga emas sekarang lebih kurang per gramnya, setiap daerah beda-beda ya, adalah 1.800.000, 1.800.000 gitu ya, 18 juta ya. 1.800.000 kali 85 gram emas, 153 juta. Maka selagi tabungan teman-teman itu udah setara dengan 153 juta atau di atasnya dalam bentuk liquid ya. Entah dia disimpan di rekening, entah disimpan di saldo yang lain. Pokoknya dia liquid, dia adalah uang yang bisa dicairkan. Selagi di atas 153 juta wajib zakat 2,5% kalau udah numpuk juga 1 tahun. Oke? Contohnya lagi, 153 juta berapa? Ya kali 2,5%. Nah 3.825.000. Nah hal itu senada dengan misalnya kalau uang kita misalnya 325 juta gitu ya. Kan itu udah di atas 85 gram emas ya. Misalnya 325 juta. Hitung aja pakai kalkulator gitu ya. Kali 2,5%. Udah 8.125. Keluarkan ya setelah dia 1 tahun. Oke. Nah setelah 1 tahun uangnya. Nah semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini. Like, share video saya ini. Dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Dan cek juga video aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menghitung zakat emas. Jadi kalau teman-teman punya emas di atas 85 gram emas setelah numpuk 1 tahun wajib zakat ya. Kita belajar, jangan skip video ini sebentar aja. Jadi gini, zakat emas tuh ada nisab. Nisabnya 85 gram. Jadi emasnya harus 85 gram dulu. Dan ada haulnya. Haulnya 1 tahun. Kita ambil contoh. Misalnya nih, aku punya emas sekarang 85 gram. Maka kuliah tahun depan. Waktunya harus 1 tahun ya. Ternyata tahun depan itu emasnya tetap 85 gram atau di atas 85 gram. Pokoknya di atas 85 gram deh. Kita contoh aja nih. Misalnya tahun depan nih udah 120 gram. Nah tahun depan itu berapa harga emas per gramnya? Kalau sekarang kan lebih kurang 1.800.000. Kita simulasi aja. Misalnya tahun depan itu harga emas 2 juta gitu ya. Nah tadi emasku 120 gram kayak gitu kan. Nah 120 kita hitung aja pakai kalkulator. 120 gitu kali harga emas nanti tahun depan nih. Misalnya kita udah berada di tahun depan gitu ya. Kali 2 juta gitu. Kali 2 juta. Nah kali 2 juta ini aku nggak perlu liatin, insya Allah paham ya. Kemudian zakatnya kan 2,5%. Kali 2,5%. Udah 6 juta. Berarti keluarkan zakat 6 juta. Boleh emasnya yang diambil, boleh dikonversi ke rupiah, atau kita boleh misalnya dikasih ke fakir miskin, boleh 1 orang, boleh 2 orang.
kita contoh yang kedua ya. Nih misalnya nih, tahun depan hari ini emasku 85 gram. Tahun depan misalnya emasku 111 gram. 111, oke, kali harga emas tahun depan. Nih misalnya nih 2 juta gitu ya. Nah 2 juta kali 2,5%. Nah 5.550.000. Nah kalau dia emasnya itu logam mulia, selagi di atas 85 gram keluarkan terus zakatnya tiap tahun. Meskipun nggak nambah, syaratnya dia tetap di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, dalam bentuk perhiasan, itu sekali aja seumur hidup. Jadi emas yang itu tuh sekali aja seumur hidup dikeluarkan. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan cek video aku yang lain. Semoga betah ya belajar di akun ini. Nah lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang belum bayar zakat fitrah jangan lupa keluarkan zakatnya ya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Baznas, zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. So teman-teman boleh keluarkan zakat itu ya. Nah zakat itu dikeluarkan kapan sih? Boleh teman-teman keluarkan sekarang ya, H-3, H-3, kemudian H-2 atau H-1 daripada Idul Fitri. Malam takbiran juga boleh kok. Subuh menjelang sholat id juga boleh. Serahkan kepada fakir atau miskin deh yang lebih dekat ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau bingung boleh nyerahkan ke masjid atau yang menerima zakat di masjid itu loh. Nanti dia yang akan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan kalau bisa teman-teman usahakan ijab kabul ya. Seperti ya Allah, seperti aku serahkan zakat fitrahku karena Allah. Nah nanti dia jawab, aku terima zakat fitrah atas nama, dia akan sebutkan nama kita karena Allah. Dia biasanya akan doa sesuai dengan arahan hadis. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Semoga diterima zakat, dibersihkan harta dan diberkahkan harta yang tinggal. Cari fakir miskin atau serahkan ke Baznas aja setempat itu jauh lebih baik. Tapi keluarkan ya. Ingat zakat fitrah bukan cuma untuk orang kaya saja, tapi untuk seluruh orang Islam yang bernyawa, yang dia hidup sampai tanggal 1 Syawal. Jadi kalau teman-teman hidup dan bernafas sampai 1 Syawal wajib keluarkan zakat fitrah ya. Kecuali dia meninggal tanggal 20 Ramadan, nah itu nggak wajib lagi. Semoga bermanfaat. Nah oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Nah oke di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.